Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita dapat lagi bertemu di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami lebih mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 12 ayat 31 sampai ayat 37. Dan ayat yang paralel dengan ayat ini adalah Markus pasal 3 ayat 28 sampai 30. Kita hanya membaca di Matius 12 ayat 31 sampai 37 saja. Demikian firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, ini adalah tanggapan Tuhan Yesus atas tuduhan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atas mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus telah menyembuhkan seorang yang dirasuk setan sehingga orang itu menjadi buta dan bisu. Tetapi Tuhan Yesus mengusir setan itu keluar dari orang itu sehingga orang itu menjadi sembuh, dapat melihat dan dapat berbicara lagi. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika mereka menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka bukan memuliakan Tuhan bahwa Yesus sudah melakukannya itu dengan kuasa Allah, tetapi mereka menghujat dan mengatakan bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Nah, saudara sekalian, dalam konteks inilah maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa terhadap manusia, terhadap anak manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Dosa menghujat Roh Kudus. Saudara sekalian, apakah dengan demikian berarti bahwa Roh Kudus itu lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan Yesus? Karena
hujat kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni, tetapi hujat kepada anak manusia itu Yesus boleh atau dapat diampuni. Tetapi saudara sekalian, sesungguhnya Tuhan Yesus berkata demikian, bahwa dia itu ada pada waktu itu dalam posisi sebagai manusia. Maka dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dari perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah dua pribadi yang berbeda. Roh Kudus bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Tetapi dari firman Tuhan dalam Alkitab kita mengetahui bahwa Allah itu Esa, tetapi Allah yang Esa ini mempunyai tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, Tuhan kita adalah Allah yang disebut Allah yang Tritunggal. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebut bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah melakukan suatu dosa, yaitu menghujat Roh Kudus. Karena mereka telah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus telah melakukan mujizat, mengusir setan, dan seorang yang dirasuk setan itu menjadi sembuh. Sehingga orang itu dapat melihat dan dapat berbicara. Tetapi karena kejahatan yang ada di dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa setan, yaitu penghulu setan itu Beelzebul. Nah, saudara sekalian, perkataan mereka bukan saja telah menghujat Tuhan Yesus, tetapi juga telah menghujat Roh Kudus. Dengan demikian, dosa menghujat Roh Kudus adalah seseorang yang sudah mendengar kebenaran dan melihat kebenaran, atau melihat kuasa Allah telah dinyatakan, tetapi hati mereka sengaja menolak dan tidak mau bertobat. Orang yang demikian dengan kata-kata yang tidak pantas menghujat orang yang melakukannya. Nah, orang yang demikian adalah orang yang disebut menghujat Roh Kudus. Orang yang berdosa terhadap Roh Kudus pasti tidak akan menyadari akan kesalahan mereka. Mereka pasti tidak mau bertobat karena menganggap diri mereka adalah orang benar. Maka orang yang demikian tidak akan memohon pengampunan daripada Allah. Dengan demikian, orang yang demikian itu tidak dapat pengampunan daripada Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak mau mengampuni dosa mereka, tetapi mereka itu keras hati, mereka itu tidak mau bertobat, sehingga mereka tidak mau mengaku dosa dan mohon pengampunan dosa kepada Allah. Maka orang yang demikian tidak akan mendapat pengampunan. Saudara sekalian, syarat kita untuk mendapat pengampunan dosa adalah datang mengaku dosa kepada Tuhan. Tetapi seorang yang menghujat Roh Kudus itu artinya orang itu mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, tidak mau minta pengampunan daripada Tuhan, tidak mau minta pengasihan daripada Tuhan. Orang yang demikian keras hati sampai mati. Nah, orang yang demikian, walaupun mereka itu sudah mendengar kebenaran, mereka sudah melihat kebenaran, tetapi mereka tetap keras hati, tidak mau bertobat. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu sesungguhnya seorang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin akan melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Hanya orang yang sengaja menentang Tuhan dan menentang Yesus, orang yang demikian adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Contoh yang dalam Alkitab adalah Paulus. Kita tahu Paulus ini sebelum bertobat, dia adalah seorang yang benci kepada orang Kristen, menangkap dan menyiksa orang Kristen.
Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen, Tuhan menyatakan diri kepadanya. Dan Tuhan Yesus dalam suatu terang benderang menyatakan diri kepada dia, sehingga dia terjatuh. Dan sejak itu dia mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya saya? Dari situlah dia tahu bahwa perbuatannya menganiaya orang Kristen itu adalah salah. Dia menganiaya orang Kristen itu sama dengan dia menganiaya Yesus Kristus. Saudara sekalian, sejak itulah dia bertobat dan dia dibaptis menjadi pengikut Yesus. Dan bukan saja menjadi pengikut Yesus, dia bahkan menjadi seorang pembawa berita Injil, menjadi memberita Injil kemana-mana. Saudara sekalian, jadi walaupun pada masa dulu dia telah menganiaya orang Kristen, menghujat Yesus Kristus, tetapi dia mengatakan, aku melakukannya karena saya tidak tahu. Tetapi sekarang dia sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan itu dosa, maka dia bertobat. Nah, saudara sekalian, seandainya kalau Paulus ketika di dalam perjalanan menuju Damsyik, dia sudah melihat cahaya Tuhan menyatakan diri kepada dia, tetapi dia tetap keras hati, tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Yesus. Nah, itulah dosa hujat kepada Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, Paulus tidak melakukan demikian. Dia ketika dia melihat kuasa Tuhan, nyatanya terang Tuhan menyinari dia bertobat. Dia menjadi orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus di sini mengatakan, pohon yang baik, dia akan mengeluarkan buah yang baik juga. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus, dalam hatinya itu memang jahat. Tidak mau bertobat, keras menentang Tuhan. Sampai mati pun tidak mau bertobat. Nah, orang yang demikian adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus di sini mengingatkan kita, setiap kata-kata kita akan diadili, akan dihakimi, saudara sekalian. Jadi setiap kata yang kita ucapkan terhadap siapapun juga, terhadap Tuhan Yesus, terhadap Roh Kudus, akan diadili. Tuhan Yesus mengatakan akan berdasarkan apa yang kami ucapkan akan diadili. Jadi saudara sekalian, Allah akan mengadili kita dengan apa yang kita perbuatkan, apa yang kita pikirkan, juga apa yang kita katakan. Jadi ucapan-ucapan yang setiap hari kita ucapkan harus kita jaga mulut kita. Jangan sampai kita memakai mulut kita berdosa kepada orang lain, kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, saudara sekalian. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan melanggar hukum, yaitu berbuat dosa terhadap atau melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Tidak akan kita lakukan. Hanya orang yang keras hati, yang menentang Tuhan, seperti orang Farisi. Mereka sudah mendengar ajaran Tuhan Yesus, mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena keras hati mereka, dengki mereka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka menghujat Yesus, mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Nah, itulah dosa menghujat Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami, orang yang keras hati, orang yang sudah mendengar kebenaran-Mu, orang yang sudah melihat kuasa-Mu, tetapi masih keras hati, masih tidak mau bertobat. Nah, orang yang demikian adalah orang yang menghujat Roh Kudus. Orang yang demikian tidak akan mengaku dosa, tidak akan bertobat, maka sampai meninggal pun mereka tidak mendapat pengampunan dosa.
Tolong kami Tuhan, supaya kami pakai mulut kami untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk orang atau menfitnah orang. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain.